Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda sekalian? Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dalam kondisi sehat walafiat. Mari kita bersama-sama terlebih dahulu berdoa semoga pandemi ini cepat berlalu sehingga proses pembelajaran belajar mengajar itu bisa dilaksanakan secara luring kembali sebagaimana sedia kala. Sebagaimana yang telah kalian ketahui bersama bahwa pembelajaran di semester genap ini kembali kita akan melakukan secara daring karena masih tidak memungkinkan kita untuk melakukannya secara tatap muka. Yang ingin saya informasikan bahwa pada semester 2 ini seluruh materi pembelajaran akan di-share melalui aplikasi Google Classroom. Jadi seluruh Ananda wajib memiliki akun Google Classroom. Dan akun Google Classroom Ananda itu terutama akun Google-nya ya. Akun Google-nya sendiri itu harus memiliki dalam bentuk nama lengkap Ananda. Ya, tidak boleh nama samaran, tidak boleh nama alias, apalagi akun orang lain karena ini akan dipakai untuk belajar. Jadi saya sarankan Ananda harus memiliki akun Google sesuai dengan nama lengkap Ananda, sesuai yang ada di absen ya. Jadi harus menggunakan nama lengkap itu untuk memudahkan guru-gurunya mengenali Ananda. Jadi saya tekankan kembali bahwa akun Google Classroom-nya harus menggunakan nama lengkap Ananda. Oke, di video kali ini saya akan memberikan contoh bagaimana cara join classroom-nya, bagaimana cara mengisi absen, melihat materi, kemudian berdiskusi di classroom, dan juga mengumpulkan materi. Meskipun sebenarnya di semester awal dan semester-semester sebelumnya, sebagian dari kalian atau mungkin semuanya telah mengerti menggunakan Google Classroom karena beberapa guru telah melakukan pembelajaran melalui aplikasi ini. Oke. Pertama, tentu Ananda harus menginstal aplikasi Google Classroom di handphonenya. Setelah itu, pilih akun yang ingin dipakai sebagai classroomnya. Akun Google Classroomnya. Kalau saya mencontohkan, saya memilih akun ini. Di sini sudah ada banyak kelas. Untuk join, Ananda klik tanda tambah. Kemudian pilih join kelas. Pilih join kelas dan masukkan kode kelas yang sudah di-share sama gurunya ya. Masukkan kode kelasnya, ini contoh kode kelas yang saya punya, kemudian klik join. Oke, proses masuk. Nah, selanjutnya akan tampil seperti ini. Akan tampil di sini sudah ada beberapa postingan, tapi kalau Ananda masuk di stream itu Ananda mungkin akan bingung kalau misalnya pertemuannya sudah banyak. Sebaiknya Ananda masuk pada classwork. Jadi pilih classwork-nya, klik classwork, nanti akan muncul seperti ini. Ada pertemuan satu di sini bunyinya kontrak belajar dan lain sebagainya ya. Oke. Di dalam pertemuan satu ini sudah ada absennya, sudah ada materinya, kemudian ada diskusi kelasnya, juga ada tugasnya. Oke. Pertama, kalian mengisi absen. Absen itu harus diisi meskipun kalian dalam keadaan sakit atau izin. Kalau seandainya kalian sakit atau izin, tetap masuk dan klik sakit atau klik izin kemudian turn in. Kalau hadir, pilih hadir kemudian turn in ya. Kemudian jangan lupa tekan submit. Jangan lupa tekan submit ya. Kalau misalnya di sini, kalau misalnya tadi Ananda memilih absennya yaitu sakit, ini tidak bisa diulang ya. Kalau misalnya Ananda memilih sakit, maka harus mengisi sakit atau izin,
Kemudian nanti di kolom komentar ini kalian tuliskan, misalnya kalian maaf Ustazah, sebutkan namanya, saya Rasda, kelas, misalnya di sini kan karena kelas 12 TB, tidak bisa mengikuti pembelajaran karena sakit demam. Ini misalnya ya. Kalau tadi pilih sakit, kemudian tekan ini untuk mengirim ya. Nanti akan muncul di situ. Nanti akan muncul ya. Tadi saya sudah terlanjur klik hadir ya. Itu kalau misalnya Ananda sakit atau izin. Jadi sakit atau izin Ananda harus tetap mengisi absen dan berikan keterangan sakit dan berikan keterangan izin pada saat Ananda tidak bisa mengikuti pembelajaran ya. Oke, setelah itu kalian masuk lagi di materi. Lihat materinya. Ini contoh materi saja ya. Ini contoh materi, kalian bisa membaca materi yang sudah di-share sama gurunya. Seperti itu ya. Ini ada contoh materi di sini. Kemudian contoh materinya seperti ini. Kalau misalnya ada link YouTube atau link gambar atau link file dan lain sebagainya yang diberikan, itu juga tetap akan muncul di materi ini. Nanti bisa kalian lihat juga ya. Nanti itu bisa tetap terlihat. Kemudian setelah mempelajari materi, tentu ada diskusi kelas. Ananda harus mengikuti, sebaiknya karena pembelajarannya proses belajar mengajar, tentu materi yang di-share ada yang Ananda tidak mengerti. Itu kalian bisa tanyakan di sini ya. Jadi klik di kolom komentar, kemudian bertanya, maaf Ustazah, kalau nama lengkap, kalau kalian punya nama lengkap sih bagus ya, tidak usah memperkenalkan diri di sini karena akan muncul nama lengkapnya. Saya Rasda mau bertanya. Misalnya, apa yang Ananda ingin tanyakan, silakan tanyakan di sini. Ingat, Ananda harus menggunakan bahasa yang sopan, kemudian menulisnya juga harus menuliskan dengan tidak disingkat-singkat. Jadi tidak boleh disingkat. Jadi tidak boleh menggunakan X atau apalagi menyambung-nyambung tulisannya. Kalau yang saya lihat sih kalian suka sekali menyambung-nyambung tulisan, tidak ada spasinya, ya. Jadi etika menulis chat dengan guru itu memperkenalkan diri, pertama salam, kemudian memperkenalkan diri, menulis dengan baik, sopan, kemudian tidak menyingkat-nyingkat tulisan, kemudian tidak menyambung-nyambung atau tidak menggunakan spasi ya. Kalian harus menggunakan spasi kalau menulis. Kemudian bertanya dengan sopan dan santun. Setelah kalian bertanya, silakan klik ini untuk mengirimkan komentarnya. Jadi nanti akan ada komentar-komentar seperti ini. Nanti gurunya akan menjawab di situ. Jadi selama proses belajar mengajar berlangsung, kalian harus standby kalian harus betul-betul memperhatikan Google Classroom-nya ya. Jangan setelah absen pergi tidur ya, tidak boleh seperti itu lagi. Jangan setelah absen pergi tidur, setelah berapa lama tidak mengerjakan tugas, nanti mau terima rapor baru sibuk mengerjakan tugas. Bahkan ada yang sampai sekarang tidak join di Classroom-nya dan tidak mengerjakan tugasnya, hasilnya tidak menerima rapor ya. Saya tidak mau di semester 2 seperti itu. Kalau semester 2 kalian seperti itu, saya yakinkan kepada Ananda kalian akan tinggal kelas ya. Karena tidak mungkin kalian naik kelas kalau tidak menyelesaikan semua pembelajaran. Oke? Jadi selama pembelajaran perhatikan materinya, kemudian tanyakan materi-materi yang kalian tidak tahu ya. Seperti itu caranya menanyakan materi di diskusi kelas. Jadi ruang diskusi kelas ini kalian harus gunakan sebaik mungkin, manfaatkan sebaik mungkin. Nah, sekarang selanjutnya
masuk di tugas. Kalau misalnya ada tugas, ya klik tugasnya. Ini tugasnya akan muncul seperti ini. Nah, di sini ada attachment, ya, attachment. Attachment itu sebenarnya file atau apa saja. Ini contoh, ini sebenarnya contoh. Ini sebenarnya contoh file tugas. Misalnya kalau tugasnya itu lewat Google Form atau lewat gambar atau lewat video, itu bisa kalian klik attachment-nya, nanti tugasnya akan muncul di sini, ya. Atau kalau gurunya langsung menuliskan di sini, ya silakan lihat di sini pertanyaannya. Jawablah pertanyaan berikut. Who was a better opportunity to get that position, misalnya, dan lain sebagainya. Nah, semua pertanyaan ini itu bisa kalian langsung jawab, ya. Itu bisa langsung dijawab di sini. Di mana caranya menjawab ini? Add class comment. Misalnya saya misalnya Rasda. Rahim. Jawaban. Misalnya apa jawabannya? Nomor 1 apa? Nomor 2 apa? Kemudian nomor 3 dan nomor 4. Itu kalau gurunya langsung memberikan soal di Google Classroom-nya, kemudian bisa langsung dijawab. Ini seperti ini. Jadi jangan dijawab terus di enter, dijawab di enter, jangan, ya. Satu kali supaya langsung, karena itu komennya semua murid akan muncul di situ. Jadi cara menjawab pertanyaan langsung, jawaban langsung dikirimkan di Google Classroom seperti ini. Tulis namanya, kemudian jawabannya. Semua jawabannya ada di sini, ya. Kemudian baru dikirim enter. Nanti akan muncul jawabannya seperti ini, ya. Oke. Jadi nanti ada komen di sini. Ustadz-ustadzanya bisa melihat siapa yang sudah menjawab. Tapi biasanya tidak seperti itu, ya. Kalau seperti ini kan semua bisa menyontek, ya. Jadi biasanya ustadz akan meminta kalian untuk menuliskan jawabannya di buku latihan, kemudian difoto dan dikirim kembali ke Google Classroom-nya. Bagaimana caranya? Setelah kalian menulis jawabannya, pilih your work. Pilih ini, kemudian add attachment, ya. Pilih your work atau tugas Anda, kemudian klik. Nanti di sini ada attachment-nya. Seandainya kalian sudah foto dan itu fotonya sudah tersimpan di handphone, tentu saja sudah tersimpan di handphone, pilih. Nah, sekarang kalian pilih attachment. Karena fotonya itu dalam bentuk file, silakan. Kalau fotonya dalam bentuk file, silakan pilih file. Kemudian cari fotonya, misalnya ini, ya. Misalnya ini tugasnya, ya. Klik ini, kemudian buka. Oke. Nah, itu sudah muncul di sini, ya. Buka. Kemudian kalau mau sopannya, ya sebutkan lagi, perkenalkan dirinya. Saya Rasda, sudah mengumpulkan tugas 1 misalnya, ya. Seperti itu. Kemudian klik enter. Jadi sudah muncul. Nah, kalau sudah seperti ini, attachment-nya sudah masuk, file foto atau file tugasnya sudah masuk. Kemudian jangan lupa untuk menekan turn in atau serahkan. Klik serahkan, ya. Setelah itu akan muncul seperti ini. Jangan lupa klik lagi
turn in. Oke. Jadi kalian harus selalu klik turn in atau serahkan, karena kalau tidak diklik itu maka tugas kalian tidak akan terkirim ke gurunya. Oke. Sudah. Jadi setelah seperti itu tampilannya. Jadi sudah, kalian bisa kembali. Jadi seperti ini ya tampilannya. Tugas kalian sudah muncul, sudah ada di sini, sudah bisa kalian lihat. Ini juga sudah ada ya. Jadi kalau misalnya diminta buktinya, mana buktinya? Ini Ustazah, saya sudah kirim. Misalnya klik komen, ada jawabannya. Kalau jawabannya langsung, kalau jawabannya pakai attachment, kalian bisa klik ini Ustazah, ada nih Ustazah ya. Nanti tinggal di screenshot. Jadi seperti itu ya Ananda sekalian. Jadi seperti itu caranya mengumpulkan tugas di Google Classroom. Jadi saya sarankan kembali, jangan melihat tugas pada kolom stream atau pada menu stream. Jangan ya, itu kalian akan bingung. Lebih baik kalian masuk di classwork atau tugas kelas. Karena di dalam classwork itu semua akan terarah. Misalnya nanti ada pertemuan 2, nanti di sini akan ada pertemuan 2, itu akan terpisah dengan pertemuan-pertemuan 1, 3, 4 dan lain sebagainya ya. Oke, saya kira seperti itu. Jadi kembali saya ingatkan bahwa Ananda harus memiliki akun Google Classroom sesuai dengan nama asli Ananda atau sesuai dengan nama yang ada di absen kelas SMK Sultan Hasanuddin. Oke, begitu saya kira seperti itu ya. Jadi perhatikan semester 2 ini tidak boleh ada yang malas, semua harus mengerjakan tugasnya supaya tidak ada yang tinggal kelas. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.